Pernahkah kamu merasa sudah bekerja sekeras mungkin, tapi hidupmu tetap terasa berat? Uang datang, tapi cepat pergi. Kesempatan muncul, tapi tak pernah bertahan lama. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat, yang membuat semua hasil usahamu seperti menguap begitu saja. Dan di antara lelah itu, kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa ya? Aku yang sudah berjuang mati-matian tetap saja sulit maju? Sampai akhirnya kamu sadar, mungkin selama ini kamu mengira rezeki itu hadiah dari kerja keras. Padahal rezeki adalah pantulan dari isi hatimu. Rezeki bukan soal berapa jam kamu bekerja, tapi seberapa bersih niatmu saat melangkah. Bukan seberapa banyak keringat yang jatuh, tapi seberapa ikhlas hatimu memberi. Bahkan ketika tak terlihat siapa yang menilai. Disitulah letak rahasianya, bahwa rezeki sejati bukan hasil tapi resonansi, sebuah gelombang halus yang lahir dari hati yang selaras dengan Tuhan. Ketika dunia mengukur segalanya dari kerja, kita hidup di zaman di mana kata kerja keras dijadikan mantra suci. Kita diajarkan sejak kecil bahwa siapa yang paling sibuk, dia yang paling layak bahagia. Bahwa jam tidur sedikit adalah bukti dedikasi, bahwa waktu istirahat adalah tanda kemalasan. Tapi tidak ada yang benar-benar memberitahumu bahwa kerja keras tanpa kesadaran hanyalah bentuk lain dari kelelahan yang tersamar. Kita sering kali bekerja bukan karena ingin memberi makna, tapi karena takut kalah, takut miskin, takut tidak dihargai. Dan di titik itu, kerja keras bukan lagi ibadah, tapi pelarian dari kekosongan batin. Stoikisme menyebutnya apatheia, keadaan batin yang tak terguncang oleh eksternal. Bukan berarti berhenti berusaha, tapi menyadari bahwa hasil bukan di tanganmu, dan nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa keras kamu berjuang di luar sana. Dalam Islam, Allah juga berfirman, dan tidak ada satu makhluk pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Surah Hud ayat 6. Ayat itu seperti tamparan halus bagi hati yang terlalu sibuk membuktikan diri, bahwa kerja keras adalah bentuk ikhtiar, tapi rezeki tetap hak prerogatif Tuhan. Ketika hati kotor, energi rezeki bocor. Ada orang yang terlihat bekerja sedikit tapi hidupnya berkah. Ada pula yang kerja siang malam tapi rezekinya terasa seret. Mungkin bedanya bukan di apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana mereka melakukannya. Rezeki adalah energi, sebuah getaran halus yang menjalar dari hati yang bersih. Kalau hati penuh iri, benci, pamrih, dan amarah, frekuensinya berubah. Dan alam pun enggan memantulkan keberkahan. Bayangkan seperti gelombang radio. Kalau frekuensi hatimu tak jernih, sinyal keberlimpahan sulit menjangkau. Bukan karena Tuhan tak memberi, tapi karena kamu tak sedang selaras untuk menerima. Dalam tasawuf, hati disebut qalb, akar katanya berarti berbolak-balik. Bisa berubah karena seketika. Dari suci menjadi kotor, dari ikhlas menjadi tamak. Dan disitulah ujian sebenarnya. Apakah kamu bekerja untuk dunia, atau bekerja karena cinta pada Sang Pencipta? Getaran pertama dari resonansi rezeki. Niat itu bukan sekadar kalimat yang kamu ucapkan dalam hati. Dia adalah frekuensi pertama, yang menentukan arah dari seluruh energi yang kamu kirimkan ke semesta. Kalau niatmu bekerja hanya untuk membuktikan bahwa kamu mampu, kamu akan terus bertemu dengan situasi yang memaksamu membuktikan lagi dan lagi. Tapi kalau niatmu bekerja untuk memberi manfaat dan menjalankan amanah Allah, semesta akan ikut menata jalanmu, karena frekuensimu selaras dengan sumber keberkahan itu sendiri. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam pandangan Stoik, niat adalah intentionality, kekuatan batin yang memandu tindakanmu agar tetap bermakna meski hasilnya tak selalu seperti yang kamu harapkan. Jadi ketika kamu bekerja dengan niat bersih, rezeki datang bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu memantaskan diri untuk menerimanya. Energi yang tak bisa dipalsukan. Ikhlas bukan berarti tidak ingin hasil. Ikhlas adalah ketika kamu tetap bergerak, meski hasilnya belum datang. Ketika kamu tetap memberi, meski tak ada yang melihat. Ketika kamu tetap berdoa, meski yang kamu minta belum dikabulkan. Ikhlas itu seperti udara tak terlihat tapi menghidupi. Ia adalah energi paling murni yang memurnikan semua resonansi dari hati. Dan Allah menempatkan derajat tinggi bagi yang ikhlas, karena hanya hati yang ikhlaslah yang benar-benar memantulkan cahaya ilahi. Dalam Stoikisme, ikhlas selaras dengan prinsip amor fati, mencintai takdirmu. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu percaya, setiap yang terjadi adalah bagian dari rancangan yang lebih besar. Orang yang ikhlas tak lagi sibuk menimbang hasil. Ia bekerja karena itu panggilan jiwanya, bukan karena ingin dikagumi dunia. Dan anehnya, justru di titik itu rezeki mulai mengalir dengan ringan,
Karena Tuhan tak mungkin menahan sesuatu dari hati yang bersih. Resonansi, bahasa rahasia antara langit dan hati. Kamu pernah nggak merasa tenang di tengah kekurangan? Atau justru gelisah di tengah kelimpahan? Itulah bukti bahwa rezeki sejati bukan angka tapi rasa. Resonansi adalah harmoni antara niat dan ikhlas. Ketika keduanya menyatu, alam akan memantulkan energi itu kembali kepadamu dalam bentuk keberkahan. Kadang lewat uang, kadang lewat kesehatan, kadang lewat jalan yang tak kamu duga. Di titik ini, hukum tarik-menarik bukan lagi sekadar teori, tapi bagian dari sunnatullah hukum sebab akibat yang sudah Allah letakkan di alam semesta. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukur itu bukan sekadar ucapan, tapi getaran yang mengundang keberlimpahan baru. Karena saat kamu merasa cukup, semesta membaca, orang ini siap menerima lebih. Dan itulah resonansi rezeki, frekuensi antara hati yang tenang dan langit yang terbuka. Dan itulah resonansi rezeki, frekuensi antara hati yang tenang dan langit yang terbuka. Saat Tuhan menyelaras dan mengatur arah, kadang kamu merasa kerja kerasmu sia-sia, padahal bisa jadi Tuhan sedang menggeser arahmu ke jalan yang lebih tepat. Rezeki bukan cuma uang. Kadang rezekimu adalah dijauhkan dari orang yang salah, diselamatkan dari jalan yang buntu, atau diberi kesabaran yang menahanmu dari keputusan gegabah. Tuhan tidak menolak usahamu. Ia hanya menundanya sampai hatimu benar-benar siap menerima tanpa kesombongan. Dalam stoikisme, ada kalimat yang sangat dalam. The obstacle is the way. Rintangan itu sendiri adalah jalan. Begitu pula dalam Islam, rintangan bukan hukuman tapi penyelarasan. Agar resonansi niatmu dan frekuensi keikhlasanmu benar-benar bersih, sebelum keberlimpahan itu dititipkan padamu. Kesadaran baru, hidup dari hati bukan dari ego. Saat kamu mulai menyadari bahwa rezeki bukan semata hasil kerja keras, tapi getaran dari niat dan keikhlasan, kamu akan berhenti berlomba dengan dunia. Kamu tak lagi iri pada pencapaian orang lain, karena kamu tahu, setiap orang punya resonansinya masing-masing. Kamu mulai menata niatmu setiap pagi dan membersihkan hatimu setiap malam. Bukan untuk menjadi suci, tapi agar tetap selaras dengan sumber rezeki itu sendiri, Allah. Dan perlahan kamu mulai sadar, hidup yang kamu kejar bukan tentang banyaknya harta, tapi tentang luasnya hati. Kalau malam ini kamu mendengarkan ini dalam hening, mungkin Tuhan sedang mengajarkanmu sesuatu. Bahwa selama ini kamu terlalu sibuk mengejar, sampai lupa menyelaraskan. Terlalu sibuk menghitung hasil, sampai lupa memperhatikan getaran niat. Terlalu takut miskin, sampai lupa bahwa yang memberi rezeki bukan dunia tapi Dia. Jadi mulai malam ini tenangkan hatimu. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan dengan niat yang bersih, lalu lepaskan hasilnya kepada Allah. Biarkan rezeki datang dengan caranya sendiri. Lembut, diam, tapi pasti. Karena ketika hati dan niatmu selaras, rezeki tidak lagi perlu dicari. Akan dikontarang sonde, menemukanmu dalam kedamaian yang tak bisa dibeli. Malam ini, tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah aku bekerja karena takut atau karena cinta? Apakah aku berdoa untuk meminta atau untuk mendekat? Dan apakah aku sudah benar-benar ikhlas atau masih ingin dikagumi oleh dunia? Jawabanmu atas 3 pertanyaan itu akan menentukan seberapa jernih resonansi rezekimu esok hari. Karena rezeki tidak datang pada hati yang keruh, tapi pada jiwa yang telah berdamai. Terima kasih sudah mendengarkan Nafas Baru malam ini. Semoga narasi ini tidak hanya menyentuh pikiranmu, tapi menenangkan hatimu dan menyadarkanmu bahwa yang mengatur rezekimu bukan waktu, bukan manusia, bukan keberuntungan, tapi Tuhan yang selalu tahu kapan kamu siap untuk menerima.